Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas suatu permasalahan yang sedang viral di Indonesia ini, yakni adanya salah satu oknum menghina atau mencaci presiden atau pemimpin kita. Kata orang sih dikatakan atau dikategorikan mencaci atau meremehkan atau dikategorikan menghina pemimpin kita, yakni presiden kita. Namun sebelum itu mari kita tonton dulu video yang salah satu oknum tersebut menghina atau mencaci presiden kita. Mari kita simak dulu sebentar. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Dalam video barusan, dengar-dengar dari penjelasan seseorang, baik dari mahasiswa atau lain sebagainya, itu dikategorikan mencaci presiden atau mencaci pemimpin rakyat Indonesia, yakni Bapak Presiden Joko Widodo. Namun, saya di sini akan menampilkan suatu ibarat yang dibahas atau ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Mari saya akan bacakan dulu, baru saya akan paparkan penjelasan maksud dari saya tentang mengkritik atau membahas permasalahan ini. Di sini dalam kitab karya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya bacakan dulu. Qad dzakarna darajatil amri bil ma'rufi wa inna awwalahu at-ta'rifu wa thanihi al-wa'dhu wa thalithahu at-takhshinu fil qawli wa rabi'ahu al-man'u bil qahri fil hamli 'ala al-haqqi bil darbi wal uqubati. Nah, jadi di sini ini kata Imam Al-Ghazali, dauhnya Imam Al-Ghazali menjelaskan amar ma'ruf atau memerintahkan kebaikan atau meluruskan kesalahan baik kepada pemimpin atau kepada rakyat. Di sini secara gamblang dulu, yakni tata cara memberitahu atau menegur, atau yang tata cara amar ma'ruf bil munkar, yakni di sini ada 4 tingkat. Yang pertama adalah at-ta'rif. Kita kasih tahu dulu bahwa ini keliru, bahwa ini kurang benar atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua al-wa'du, kita memberi nasihat, jangan sampai gitu, jangan gini, karena itu hal-hal yang membuat kegaduhan atau lain sebagainya. Ini merupakan kesalahan atau lain sebagainya. Kemudian wasal itu at-takhshin, baru yang ketika kita boleh di sini berkata yang kasar. Nah, di sini diperbolehkan. Kemudian warabi'ahu, yang keempat di sini al-man'u bil qahri. Jalan terakhir apa? Alman bil qahri. Kita mencegahnya dengan keras, kita cegah dengan kasar. Tetapi fil hamli al haqi, untuk membawa kebenaran baik dengan bil darbi atau memukul atau bil uqubah atau menyiksanya, biar yang salah itu
dihilangkan sehingga melaksanakan yang benar. Tetapi ini dalam ibarat selanjutnya wal jaizu min jumlati dzalika masalatin ar-rusbani al-awwalayani wa huma at-ta'rifu wal wa'du. Tetapi di sini yang urutan yang pertama dan yang kedua itu khusus pada pemimpin atau as-salatin, seperti presiden atau lain sebagainya. Jadi empat derajat atau 4 tingkatan barusan itu yang hanya berlaku kepada presiden atau pemimpin itu hanya 2. Apa? Al-wa'du. Yang pertama adalah at-ta'rif, kemudian yang kedua al-wa'du. Yakni dengan artian kalau ada pemimpin atau presiden atau lain sebagainya, gubernur atau lain sebagainya, jika berbuat kesalahan maka kita kasih tahu dulu, yakni at-ta'rif. Kita ajari dulu, kasih tahu ini keliru, ini kurang benar, ini salah, ini membuat konflik atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua kita nasihati, itu ke cara amar ma'ruf kepada pemerintah. Ana kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Tidak boleh di sini mencegahnya dengan kekerasan atau berkata-kata kasar. Lanjutan ibaratnya falaysa dzalika li'ah wa ammal man'u bil qahri falaysa dzalika li ahadir ra'iyyah ma'syuqan. Sedangkan kalau mencegah secara keras itu tidak boleh dilaksanakan oleh rakyatnya kepada pemimpin. Fa inna dzalika yuharrikul fitnah wa yuhayyiju syarra. Karena hal itu dapat menimbulkan kegaduhan, menimbulkan fitnah dan juga menimbulkan kejelekan. Wa yakunu ma yatawalladu minhu minal mahdhuri aktsar, atau menimbulkan bahaya-bahaya yang lebih banyak dari itu. Jadi sehingga tidak boleh kita mencegah atau memberontak kepada pemerintah baik dalam permasalahan nahi mungkar. Tapi yang boleh itu hanya 2 barusan, yakni memberitahu dulu presiden, kemudian menasihatinya. Tidak boleh al-man'u bil qahri, tidak boleh mencegahnya dengan kasar. Wa amma takhshinu fil qawli ka qawli ya zalim ya man la yakhafu Allah wa ma yajri majra dzalika. Tetapi kalau berkata-kata kasar kepada presiden atau kepemimpin kita, di sini seperti mengatakan ya zalim, wahai presiden yang zalim, ya man la yakhafullah, wahai pemimpin yang tidak takut kepada Allah, atau lain sebagainya. Fadzalika in yuhdith fitnatan yata'adda syarruha ila ghairihi lam yajuz. Ini berkata kasar kepada presiden, wahai presiden yang bajingan tolol atau lain sebagainya, itu jika menimbulkan fitnah atau menimbulkan atau menimpa kejelekan, bahaya kepada orang lain, maka itu hukumnya lam yajuz, tidak diperbolehkan. Dari sini dalam permasalahan Rocky Gerung yang mengatakan presiden bajingan tolol, jika termasuk perkataan at-takhshin atau perkataan yang sangat kasar kepada pemimpin kita, maka itu tidak diperbolehkan. Karena khawatir menimbulkan fitnah atau menimbulkan menimpa kejelekan kepada orang lain, maka hukumnya itu tidak diperbolehkan. Ala kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Namun apakah perkataan bajingan tolol itu termasuk hinaan, cacian atau perkataan kasar? Saya kurang tahu karena saya belum menyelidiki betul dalam perkataan hal itu. Apa maksud bajingan atau tolol atau berkata dalam hal apa, itu saya kurang tahu. Tetapi intinya ketika kita amar ma'ruf kepada pemimpin, itu hanya ada 2 tingkatan. Yang pertama itu adalah al-ta'rif, kita kasih tahu dulu bahwa ini keliru dan lain sebagainya. Kemudian al-wa'du, yang kedua itu menasihati. Tetapi kalau berkata-kata kasar dan mencegahnya, memberontak dengan lain sebagainya, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Namun saya di sini tidak mengkerucut atau menghakimi dalam permasalahan Rocky Gerung di sini yang katanya sih ini termasuk penghinaan atau cacian kepada presiden. Jika termasuk memang betul-betul termasuk cacian dan makian, itu tidak diperbolehkan karena
hal itu dalam kitab barusan itu bahaya atau menimbulkan kegaduhan atau lain sebagainya. Yang disebutkan adalah fitnah, untuk menimbulkan fitnah. Jadi yang dalam permasalahan ini, yang benar atau yang keliru bisa Anda pikirkan sendiri. Mana yang keliru dan mana yang benar sesuai dengan pengertian ibarat ala kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.